Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku. Dan sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, subscribe dulu ya. Maghrib adalah waktu saat cahaya itu mulai meredup. Udara jadi berubah dingin, dan di sebagian besar rumah di Indonesia terdengar larangan yang hampir bisa dipastikan selalu diucapkan oleh orang tua. Jangan keluar rumah saat maghrib. Apa yang sebenarnya terjadi saat senja? Apakah larangan ini hanya mitos turun-temurun yang hanya diucapkan saja tanpa ada penjelasan? Atau ada sesuatu yang belum benar-benar kita pahami tentang pergantian hari ini? Dua anak remaja yang hampir setiap hari kena omel guru sekolahnya, hari ini lagi-lagi dapat omelan. Mereka nggak hanya diomeli, tapi juga dapat hukuman setelah pulang sekolah. Ya mau gimana lagi, itu salah mereka sendiri yang selalu datang terlambat ke sekolah. Normalnya, kalau seorang siswa itu sudah dapat teguran dan hukuman kayak gini, siswa jadi takut dan berusaha sebisa mungkin supaya nggak mengulanginya lagi kan. Tapi dua anak ini beda. Mereka sebenarnya nggak senang juga sama omelan dan hukuman yang mereka terima. Tapi mereka juga nggak kapok. Terlambat sekolah itu terus diulang lagi dan lagi. Sampai suatu hari setelah dapat hukuman dari gurunya untuk membersihkan toilet sekolah sampai bersih, mereka malah punya niat untuk pergi ke desa sebelah. Mereka mau nonton seni wayang meskipun saat itu hari sudah sore menjelang maghrib. Niat awalnya mereka mau menghindari amukan Samiun, kakak dari salah satu bocah yang bernama Saman. Sang kakak ini pasti bisa dipastikan marah besar sama Saman karena sudah beberapa hari ini madu hutan yang diambil kakaknya untuk dijual malah nggak diantar Saman ke toko yang mau dititipi madu. Jadinya keluarga mereka nggak punya pemasukan dari satu-satunya sumber penghasilan yang mereka miliki. Akhirnya dua bocah itu benar-benar nekat cari tumpangan supaya bisa pergi secepat mungkin karena hari sudah semakin gelap ya. Sebenarnya Adi, bocah satunya sudah mengajak Saman buat nunggu maghrib dulu dan menyarankan baru berangkat setelah mereka sholat. Tapi yang namanya bocah Badung, remaja kan biasanya fase yang paling susah diatur toh. Mereka tetap saja berangkat. Mereka akhirnya menemukan tumpangan dari sebuah mobil pick-up yang tujuannya kebetulan searah dengan mereka. Aku jengkel banget loh sama Bu Woro itu. Masa iya kita dibikin malu terus? Coba kalau ngasih tahu itu jangan di depan kelas gitu. Tiba-tiba Adi mengeluh tentang Bu Woro, guru kelasnya yang tadi pagi memarahinya. Iya aku juga. Mana kalau ngasih hukuman gak kira-kira lagi? Jawab si Saman. Coba saja kalau Bu Woro itu gak ada di sekolah kita, kan aman jadinya. Kata si Adi lagi. Bukan gak ada. Aku malah berharap kalau Bu Woro itu mati saja sekalian. Kata Saman yang langsung dapat teguran dari si sopir pickup yang memang adalah salah satu tetangga mereka. Dan dia tahu bagaimana bandelnya mereka. Omongan dua anak bau kencur itu bertepatan dengan bunyi azan maghrib. Yang tiba-tiba membuat mobil yang mereka tumpangi ini oleng dan hampir saja menabrak tembok jalan. Untungnya mobil itu masih bisa berhenti sebelum menabrak. Semua penumpangnya menepuk dada lega. Tapi mereka, Adi dan Saman, gak sadar kalau ucapan mereka saat itu jadi awal teror yang akan terus mengikuti mereka dari sosok yang disebut setan maghrib. Sosok yang pernah mengambil dua anak dan sepotong jari tangan 30 tahun yang lalu di desa Jati Jajar. Ada apa 30 tahun yang lalu? 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan sedang asik main di pinggir hutan desa. Saat hari sudah menjelang maghrib, Wati ngajak Karta dan Derajat untuk pulang ke rumah. Tapi karena 2 temannya itu lagi asik main dan kebetulan itu giliran mereka, jadi mereka rasa nanggung kalau mau pulang sekarang. Nanti aja lah. Mereka pun lanjut main. Wati yang jengkel karena nggak didengar, memilih untuk pulang duluan saja.
Tapi tanpa disangka, kayu yang dipukul derajat malah masuk ke dalam hutan. Kayunya jatuh di dekat tunggul pohon yang sudah ditebang. Karta yang saat itu tugas jaga pun mau gak mau harus mengambil kayu itu sekarang. Dia berjalan mencarinya sambil mengomel. "Tunggu we Yojat, tak bales engkowe," teriak Karta dari dalam hutan. Karta akhirnya bisa menemukan kayu itu, tapi saat mau diambil, kayu itu malah jatuh ke dalam lubang kecil yang ada di depan tunggul. Dia pun memasukkan tangannya ke dalam lubang buat ngambil kayu itu, tapi tiba-tiba tangannya itu seperti ditarik dari dalam dengan sangat kuat. Bahkan karena saking kuatnya, jari manis Karta sampai putus. Emak bapak mereka pada nyariin, karena sampai matahari sudah terbenam, mereka belum juga pulang ke rumah. Dari pencarian itu yang bisa ditemukan hanya Karta, yang saat itu sedang duduk sambil menangis kesakitan dan ketakutan. Dia syok sama apa yang baru saja dia alami. Sementara dua temannya, Wati dan Derajat, tiba-tiba hilang, seperti ditarik oleh sesuatu yang entah apa itu. Karta yang sudah dewasa 30 tahun kemudian, jadi orang yang dianggap punya gangguan jiwa. Dia ketakutan setiap menjelang maghrib, kayak orang parno gitu, tiap kali hari mulai senja. Dan seringkali diam sendiri sambil berdiri menatap hutan tempat dia dan teman-temannya terakhir bermain dulu. Nah, kembali ke Adi dan Saman. Setiap hari setelah kepergian Bu Woro, mereka berdua ini ngerasa begitu bersalah. Mereka masih merasa kalau sesuatu yang bikin Bu Woro tiba-tiba meninggal itu ada hubungannya sama omongan sembarangan yang mereka ucapkan hari itu. Terutama Saman ini, karena dialah yang bilang kalau saja Bu Woro itu mati saja. Saman yang lebih dulu dapat teror. Dia sering ketakutan karena tiba-tiba melihat arwah Bu Woro yang mendatanginya. Setelah itu dia juga sering kerasukan. Bahkan pada satu hari, dia sampai nggak sadar menghilangkan nyawa sang kakak yang saat itu sedang memarahinya. Saman yang begitu depresi akhirnya ditemukan kehilangan nyawa sambil tergantung di tali. Ini adalah ringkasan cerita horor yang konon katanya diangkat dari kisah nyata berjudul Waktu Maghrib. Sequel pertamanya sudah tayang di tahun 2023 dan rencananya akan hadir sequel keduanya di bulan Mei tahun ini. Kalau kalian penasaran sama cerita lengkapnya atau apa yang terjadi sama Adi setelahnya, kalian bisa langsung lihat saja filmnya. Dari cerita tadi itu aku jadi semakin ingin tahu, apa benar kalau waktu maghrib itu adalah waktu yang sakral? Atau memang sengaja disakralkan untuk tujuan tertentu? Dan apakah memang seharusnya kita sudah harus ada di rumah sebelum itu? Di banyak daerah di Indonesia, larangan keluar rumah saat maghrib itu sebenarnya bukan hal yang asing. Mulai dari Jawa, Sunda, Bugis, sampai Minang, semua punya versi sendiri-sendiri tentang maghrib. Ada yang bilang saat maghrib, jin dan setan berkeliaran. Ada juga yang percaya kalau waktu maghrib adalah waktu di mana dunia gaib dan dunia manusia itu saling bersinggungan. Jadi mungkin energinya nggak bagus. Tapi menariknya, meskipun berbeda budaya, larangan ini selalu muncul di jam yang sama, yaitu maghrib. Kenapa? Secara religi dalam agama Islam, Nabi Muhammad menganjurkan supaya anak-anak sebaiknya tidak keluar rumah saat matahari terbenam. Karena di waktu itu dipercaya setan ini bertebaran. Dalam segi budaya, maghrib disebut sebagai waktu rawa rontek, batas antara dua alam. Kalau di Bali disebutnya sandikala, waktu ketika keseimbangan alam ini terganggu. Sedangkan untuk penjelasan secara ilmiahnya, waktu maghrib itu adalah transisi dari siang ke malam, yang dalam bahasa Inggris disebut twilight. Nah, di waktu inilah yang terjadi otak anak-anak jadi sensitif sama perubahan cahaya. Ketajaman penglihatan manusia pun juga menurun. Akibatnya konsentrasi kita juga jadi menurun dan rasa takut meningkat. Di saat ini hewan liar, serangga malam, dan resiko kecelakaan juga lebih tinggi. Nah, semua penjelasan tadi itu jadi alasan kuat kenapa kita nggak boleh keluar saat maghrib. Tapi ada juga nih
Cerita yang mungkin orang belum banyak yang tahu, bahwa ada anak yang justru jadi sembuh dari traumanya karena sering duduk di luar saat maghrib dengan ditemani ayahnya. Kalau menurutku, mungkin larangan untuk nggak keluar rumah saat maghrib itu adalah bentuk lain dari ajakan untuk yuk kita kumpul dulu di sini, makan malam dulu sama-sama, kita cerita-cerita dulu yuk apa yang sudah kita alami seharian ini, ada kesulitan apa, ada prestasi apa. Pokoknya intinya adalah menyisihkan waktu berharga kita supaya bisa kumpul bersama keluarga tercinta setelah seharian beraktivitas sendiri-sendiri. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Maghrib akan terus datang setiap hari. Bagi sebagian orang itu seruan untuk pulang. Tapi bagi yang lain bisa jadi itu adalah waktu untuk bertemu misteri. Kalau kalian apakah ada yang pernah mengalami hal aneh saat maghrib? Kalau kalian punya pengalaman itu, tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian akan jadi episode selanjutnya dari cerita ini. Selanjutnya cerita misterius apa lagi ya yang akan hadir? Jangan lupa tekan tombol subscribe juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak dibuat penasaran. Bye.